Ada yang akan rekam ya. Rekam pembelajaran kita siang hari ini atau pagi menuju siang hari ini. Kalian di rumah apa kabar semuanya? Halo? Baik-baik saja di rumah? Baik. Ada yang sedang sakit? Nggak ada ya, semuanya sehat-sehat ya. Baik, kalaupun ada yang sakit, Bapak doakan semoga cepat sembuh. Siapapun itu, orang tuanya, neneknya, kakeknya, tetangganya, saudaranya semua sakit. Semua sakit, semua sedang sehat. Kalau Pak Ade sekarang sedang sehat. Kalau Pak Ade itu di rumah paling senang itu di balkon. Bisa ngirup udara segar malam-malam gitu kan sambil bertafakur, bermuhasabah. Karena materi kita hari ini adalah tentang al-bait. Al-bait itu baitun, rumah nih. Di rumah itu kan ada banyak ruangan ya. Ada garasi, ada dapur, ruang belajar, ada rumahnya itu sendiri, ada ruang makan, kamar mandi, dinding, ruang kerja, dan ada ruang tamu ya. Pada ini masih lihat yang belum pada on cam, kamar Ana ya. Kalau Faiza Helwina biasanya Faiza, Assalamualaikum Faiza. Faiza dengan suara Pak Ade gak? Sami itu sauti. Sami itu sauti, sami itu sauti. Faiza Helwina. Aduh, Faiza. Oh lagi ke WC. Fadel aja, Fadel. Assalamualaikum Fadel. Ya Pak. Fadel kalau di rumah punya tempat favorit gak Del? Kamar. Kamar ya. Kenapa tuh? Alasannya Males aja mau di kamar aja. Enak ya kalau di kamar ya, nyaman ya. Baik, terima kasih Fadel. Fadel Ya, coba Pak. ke siapa nih yang belum on cam nih, on cam. Zihada, Assalamualaikum Zihada. Kayak halo. Zihada bisa dengar suara Fadel Zihada? Waalaikumsalam. Zihada mau nanya dong, tempat favorit di rumahnya Zihada di mana nih? Ada pilihannya nih, dapur, ruang belajar, di rumah sendiri, di ruang makan, di kamar mandi, di dinding, nempel, ruang kerja atau ruang tamu. Kalau Zihada biasanya senangnya di mana? Di kamar sama ruang keluarga. Kenapa? Alasannya kalau di ruang keluarga nih? Karena ada keluarga ya berkumpul atau gimana? Karena kadang kalau misalkan di ruang keluarga kan ada keluarga, jadi bisa ngobrol atau enggak kayak sambil nonton TV gitu. Subhanallah, terima kasih Zihada ya. Katanya Zihada itu senang berdiam di ruang keluarga ya. Pada juga senang sih kalau udah ada keluarga ya. Pagi kalau lebaran, lebaran mah semua keluarga ngumpul kan di rumah nenek kakek, itu paling senang banget. Pak Ade ke Sasa, Assalamualaikum Sasa, Alia. Sasa bisa dengar suara Pak Ade? Sasa lagi di rumah ya? Ada. Iya. Sasa, soal yang sama Sasa. Ini Fikri senangnya di pojokan kamar. Ngapain kamu di pojokan Fikri? Alasannya nanti ceritain ke Bapak ya. Tapi Pak Ade ke Sasa lagi. Kalau Sasa senangnya di rumah, di tempat apa? Di ruangan apa maksudnya? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Ruang tamu ya. Wih, keren nih di ruang tamu. Biasanya paling rapi itu ruang tamu ya. Karena kalau ada tamu, kalau berantakan malu ya. Baik, bisa disebutkan Sasa Alia alasannya kenapa sih senang di ruang tamu? Nggak tahu, suka aja. Suka aja ya. Soalnya gini, Sasa, tadi di kelas C ada yang jawab, saya senang di ruang tamu nih karena wifi-nya apa namanya kenceng, jadi nggak lup-lup ya. Barangkali ada. Setiap orang pasti punya alasan sendiri atau punya tempat favoritnya sendirinya. Baik, terima kasih yang sudah menjawab tempat favorit kalian di rumah itu di mana. Bagi yang belum, Pak Ade masih tunggu nih. Kayak Fikri tadi, siapa tadi udah jawab ya? Pas saya mah senangnya di pojokan. Wih, ngapain tuh di pojokan? Membaca buku misalnya. Pak, kalau saya senangnya di atas. Oh, di balkon maksudnya ya. Luar biasa. Nanti kita akan pelajari dalam bahasa Arab tempat-tempat yang ada di rumah kita ya, ruangan-ruangannya sama benda-benda yang apa yang berada di ruangan tersebut. Sudah siap untuk belajar bahasa Arab kalian? Istadu? Sudah siap? Ada yang suka digenteng. Parah ini ngapain digenteng? Tadi baca dulu nih komentarnya. Pak, aku di balkon, Pak. Pak, aku di balkon juga sambil duduk di kursi. Oh, sambil duduk di kursi. Mantap ya. Pasti kalau di balkon tuh ada angin sepoi-sepoi ya, Devana ya. Aku senang digenteng. Nah, lama-lama kamu kalau digenteng bisa hitam loh. Karena cuma matahari kena hujan. Tapi jangan lama-lama digentengnya ya. Nanti gentengnya bisa bocor. Kalau hujan, masuk rumah deh.
Kemudian ada Zaki, kalau aku di atas biar bisa pura-pura tidur. Ini nih hidup yang penuh dengan kepura-puraan ya. Saya suka di tas rumah Pak, mantap di tas rumah di paling enak, benar Bapak juga senang nih. Kalau aku ada lagi yang menjawab ya. Pak, aku senang di pojokan. Sebentar Pak, aku mau ganti laptop. Oh, Anis yang ganti laptop, baik. Mic-nya rusak. Oh, baik semuanya. Udah Pak Ade bacain ya yang di kolom obrolan. Baik. Tema kita hari ini, setelah kemarin kita PTM tatap muka, kita belajar tentang bilangan-bilangan ya yang ada di rumah, yang ada dalam Al-Qur'an. Kita ada bilangan 11, 12, bahkan sampai ada bilangan ratusan ya, ada yang 300 sampai 309. Masih ingat kan tentang kisah pemuda-pemuda yang tinggal di gua? Masih ingat kan pemuda-pemuda yang tinggal di gua itu sampai 300 tahun, salah sumi'ah wazdadu, dan ada yang mengatakan juga 309 ya. Kemudian ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat 11 bintang, semuanya bersujud padaku. Wah, luar biasa. Itu kan bilangan-bilangan yang ada masalah. Kalau sekarang kita akan belajar tentang rumah, tadi sudah Pak Ade sampaikan, tapi sebelumnya Pak Ade juga punya permainan. Kita akan game dulu ya, mudah-mudahan kalian udah bisa lihat. Kita akan bermain kahut dulu, ada 9 pertanyaan. Sekali lagi ada 9 pertanyaan yang akan kita mainkan di siang hari ini atau di pagi hari ini. Silakan kalian masuk ke www.kahoot.it, kemudian masuk pin gamenya ya. Atau ya kalau di HP Android-nya sudah ada aplikasi Kahoot, kalian tinggal masukkan saja nomor-nomornya yang akan sebentar lagi muncul di sini ya. Berapakah nomornya? Boleh dilihat nih. Yang hadir sekarang sudah ada berapa orang nih? Sudah ada 41 orang nih, cukup banyak ya. 41 orang. Silakan sekali lagi cara untuk joinnya, untuk bergabung atau al-istiraq. Wa tariqatu istiraqikum fi mula'abati Kahoot al-yaum. Nah, ini kan. Cara untuk gabungnya adalah kalian istarik fi www.kahoot.it. Kalian masuk ke www.kahoot.it, kemudian pinnya berapa? Sitatun samaniatun sifrun sifrun isnani sabatun sitatun. 6200276. Sekali lagi pinnya adalah sitatun samaniatun sifrun sifrun sabatun tisatun. Nah, bisa di copy nggak ya ini ya? Join Pak. Join dong. Yuk, ditunggu yuk. Join. Oh, link sudah copy. Pak, minta linknya. Coba Pak Ade kirim ya. Nah, linknya udah Pak Ade kirim di obrolan. Siapa tahu ada yang mau. Oke, Pak Istarakna Faiza, Fadil, Arjuna, Fatia, Arba'un Tulab, Syukran ila al-arba'ah al-awwaliyin. Al-awwalun, Faiza, Fadil. Yuk yang lainnya ditunggu ya. Ada Anis. Juga akan catat nih siapa aja yang sudah gabung ya. Ini pengertian juga sama, punya kemampuan dari dia mah sengaja saya dipotong seperti ini. Pak, aku error, aku keluar Pak. Ya, so. Ada yang error, Pak Ade doakan moga nggak error lagi ya. Ini pesertanya ada 41 orang, kurangi Pak Ade 1, berarti 40 orang ya. Kalau bisa semuanya bisa ikut bermain Kahoot ya siang hari ini ya. Bisa 40-an lah. Alhamdulillah. Caranya Pak Ade udah kirim linknya. Oh, Kahootnya di sini nggak bisa buka. Kalau nggak bisa buka langsung manual aja ya di www.kahoot.it ya. Ini udah 20. Udah ada 20 peserta nih, yuk yang lainnya masih Pak Ade tunggu. Masih Pak Ade tunggu untuk bermain Kahoot pagi hari ini. Tapi kita akan mulai aja ya, 1 menit lagi ya. Kita akan mulai walaupun pesertanya belum nyampe 40 ya. Dan Pak Ade tidak akan kunci sehingga kalian bisa datang belakangan atau kalau dalam sholat masbuk ya, kalian bisa masbuk ikut Kahootnya boleh, nggak apa-apa. Nanti Pak Ade akan mulai dalam hitungan 3. Salah satu isnani wahidun. Hayya nabda. Mari kita mulai.
Nah, ini soal yang pertama, masing-masing soal 20 detik waktu untuk menjawab kalian. Kita mulai ke soal yang pertama. Kalian jawabannya lihat di layar kalian ya. Nasi, nih, nasi ada di rumah juga nih, nasi. Nasi jika diartikan ke dalam bahasa Arab ada sayun, untuk segitiga merah ada ruzun. Untuk lingkaran kuning ada mil akot, untuk biru layang-layang dan ada mindodatun untuk segi empat hijau. Silakan kalian ikhtar as-sohal ijabah. Pilih jawaban yang paling tepat menurut kalian. Alhamdulillah kita punya 7 orang yang salah menjawab sayun. Sayun itu artinya teh. Mil akotun hanya 1 orang, artinya garpu. Kemudian mindodatun itu meja tamu ya, meja yang ada di ruang tamu. Dan selamat kepada 4 orang yang menjawab ruzun untuk nasi dalam bahasa Arab. Kita lihat siapa saja yang keempat itu. Oh, di sini ada Fadel. Fadel peringkat pertama, kemudian ada Hasnanur kedua, kemudian ada Jihada di peringkat ketiga. Kemudian ada Syahada ya. Syahada di peringkat keempat dan ada Fatia. Nih, Ahwat 3 orang, Ikhwan 1. Kita ke soal kedua. Hayya bina nahkum ila as-su'al at-tali yani as-su'al as-sani. Kalau tadi ada nasi, di soal kedua itu kita punya ini nih. Bahasa Arabnya bunga. Nah, kalau perempuan pasti tahu nih tentang bunga-bunga ini ya. Ada zahriyatun. Segitiga merah, ada lingkaran kuning mirsamatun, ada zahrotun untuk layang-layang biru, dan ada miklamatun untuk segi empat hijau. Silakan ikhtar as-sohal ijabah. Pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Apakah Fadel akan bertahan di peringkat pertama? Mari kita lihat. Oh, skip sih. Oh, Sabit. Nah, Sabit langsung menyalip ke atas ya. Kemudian disusul oleh Fatia. Fadel dari ketiga yang nggak apa-apa ya Fadel ya. Fadel dan Anis Naila. Nih. Anis Naila di keempat dan kelimanya kita punya Ega 7A. Kita next ya ke soal selanjutnya. Hey binanah itu ila as-su'al as-salis. Soal yang ketiga. Celana nih. Celana bahasa Arabnya apa nih? Ada malbasun untuk segitiga merah, ada sarirun. Untuk lingkaran kuning ada silwalun untuk layang-layang biru, dan ada segi empat hijau hizanatun. Tujuh orang sudah menjawab. Baik. Sirwalun artinya celana. Selamat. 4 orang yang benar. Kemudian ada 9 orang yang menjawab malbasun. Malbasun itu artinya baju ya. Malbasun artinya baju. Kemudian 7 orang yang menjawab sarirun. Nah, kalau sarirun ini artinya adalah kasur atau ranjang. Kemudian 2 orang yang menjawab hizanatun. Hizanatun artinya lemari. Kita lihat 5 orang selanjutnya siapa? Apakah terjadi perubahan? 7B Rizki ya. Rizki di peringkat pertama, Syahada di kedua, kemudian Fahri 7B, Sabit jadi keempat, kemudian Fatia jadi kelima. Baik. Hayanah tuh ila as-su'al tali kita belajar kita lanjutkan ke soal yang keempat. Ila as-su'al ar-rabi. Nah, as-su'al ar-rabi ya. Soal yang keempat adalah bantal. Yuk, bantal diartikan ke dalam bahasa Arab jadinya apa yuk? Ada wisadatun untuk segitiga merah, ada takwimun untuk lingkaran kuning, ada layang-layang biru, surotun, ada segi empat hijau, saatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Ikhtar as-sohal ijabati indakum. Nah, baik. Sudah dijawab semua. Mari kita bahas dulu ya. Wisadatun artinya bantal. 11 orang menjawab dengan benar. Dan ada yang tidak ada mendapat pemilih satu kuning. Yang segitiga kuning. Takwimun. Karena takwimun artinya bukan bantal. Memang takwimun itu artinya apa Pak De? Takwimun itu artinya adalah kalender atau almanak ya. Dan 5 orang menjawab surotun. Surotun itu gambar. Atau diartikan suratun juga sebagai foto ya, foto presiden, berarti suratun raisi al-jumhuriyah al-Indonesia.
Bapak Sayyid Joko Widodo. Kemudian segi 4 hijau menjawabnya saatun. Ingat, saatun artinya jam, waktu, masa. Ya, mari kita lihat siapa yang memasuki 5 besar di soal yang keempat ini. Fatia naik lagi ya kedua ya. Fatia, kemudian Rizky masih bertahan di peringkat pertama. Fikri, nah Fikri 7A. Fikri 7A mantap nih di peringkat ketiga. Kemudian Faiza selamat nih masuk ya ke 5 besar. Dan Anis Naila masuk lagi ya. Anis Naila. Dan ada notif di sini 7B. Rizky has a strict with the correct answer in a row. Jadi Rizky udah 3 kali berturut jawabnya benar ya. Semoga dipertahankan Rizky ya. Jangan sampai ada temannya yang menyalip. Temennya juga semangat nih semuanya nih yang ke bawahnya pada naik semua. Rizky, apakah bisa disalip oleh orang yang di sekitarnya? Coba Nandur. Kita akan melihat. Pelita atau lampu. Pelita atau lampu jika diartikan dalam bahasa Arab ada rofun. Warna merah rofun, kuning kolamun, biru misbahun, hijau syurfatun. Nah, hijau syurfatun. Baik, selamat kepada 10 orang yang memilih misbahun ya. Misbahun maknahu lampu, benar atau pelita ya, penerang dunia, lampu. Kemudian 3 orang menjawab rofun. Mohon maaf, rofun maknahu rak ya. Rofun itu artinya rak. Kemudian ada salah satu yang menjawab apa ini? Kolamun. Kalau kolamun itu artinya pena ya. Kolamun artinya pena. Kemudian ada berapa orang nih? Ada 6 orang yang menjawab syurfatun. Syurfatun itu ada balkon atau lantai 2 ya. Lantai 2 rumah, balkonnya syurfatun. Tetapi mohon maaf, hanya misbahun yang benar untuk dari bahasa Arabnya dari lampu atau pelita. Mari kita lihat apa terjadi perubahan di 5 besar. Anis Naila naik ke atas. Kalau Rizky masih di ke-1 ya. Anis Naila naik ke-2 nih. Anis Naila kemudian disusul oleh Rio nih. Rio Altaf luar biasa. Rio nih masuk ya 5 besar. Kemudian Fatia di 4. Kemudian Jihada masuk lagi nih. Jihada di 5 ya. Baik, kita hayyabina nakhtu ila asfal as-sadis. Kita melangkah ke soal yang ke-6. Kita hanya 9 soal ya. Pena. Pena jika diartikan ke dalam bahasa Arab. Kalau tadi memperhatikan dari awal, pasti tahu ini nih pena bahasa Arabnya. Ada kolamun merah, ada kuning, tilfunun, ada faks biru, dan ada maktabun hijau. Ikhtar as-sohal ijabah. Silakan pilih oleh Anda jawaban yang paling benar menurut Anda. Alhamdulillah ada 20 orang yang menjawab dengan ijabatan sahihah. Jawaban yang benar. Dan kita punya 1 yang menjawab fax. Fax itu mesin fax ya. Kemudian tidak ada yang menjawab maktabun karena maktabun udah pada tahu artinya meja. Kemudian tidak ada yang menjawab telefonun karena telepon artinya telepon. Kolamun udah pada tahu pena mah. Alhamdulillah. Mari kita lihat siapa yang masuk 5 besar. Baik, Rizky dan Anis tidak tergoyahkan. Di 3 kita punya Fatia. Fatia naik lagi. Fatia. Kemudian Jihada di 4 dan ada di Fikri. Fikri 7A ya. Fikri 7A di peringkat ke-5 ya. Hayyabina al-an nakhtu ila aswal as-sabi. Soal ke-7 ya. Kalau soal ke-7 ini ada apa ya? Soal ke-7 gampang banget nih. Kursi. Ini gampang banget. Pada bilang ini gampang banget. Karena kursi itu artinya bahasa Arabnya ya dia sendiri ya. Apakah merah tilfazun, syajarotun untuk kuning, untuk birunya ada surun, dan untuk hijaunya ada kursiyun. Silakan, kursi bahasa Arabnya apa? Pada yakin nih semuanya benar nih, harusnya benar nih. Tidak ada yang salah. Bahasa Arab kursi, ya kursi ya. Tetapi luar biasa nih di sini masih ada yang salah. Ada 1 orang yang menjawab tilfaz.
Teopat itu bukan kursi, teopat itu televisi atau TV. Dan satu orang lagi yang menjawab salah surun. Barangkali dia asal mencet ya, pencetnya surun maksudnya kursiun. Surun itu artinya pagar ya. Dan tidak ada yang menjawab sajarotun karena sajarotun memang artinya pohon. Dan selama 24 telah memilih jawaban yang benar, kursiun dalam bahasa Arab ya kursiun. Apakah terjadi perubahan? Apakah Rizky masih di atas? Oh, Rizky masih di atas. Perubahannya terjadi di Anis juga masih ya. Jihada jadi ketiga bertukar dengan Fatia ya. Fatia jadi keempat. Fikri pun masih di 5. Kita punya 2 soal terakhir sekarang. Kopi. Nah, kalau yang orang yang suka ngopi pasti tahu nih. Kopi bahasa Arabnya apa? Apakah sohnun? Merah itu sohnun ya. Apakah birkatun? Kuning. Apakah maidatun? Biru. Atau kohwatun? Hijau. Mari kita lihat siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang menjawab dengan belum benar. Delapan 18 orang menjawab benar. Kohwatun kopi. 2 orang menjawab salah. Maidatun. Kalau maidatun itu meja makan ya atau hidangan. Kemudian 1 orang yang menjawab birkatun. Emang birkatun apa Pak Ade artinya? Yang benar birkatun itu artinya kolam. Kolam. Dan tidak ada yang memilih sohnun. Karena sohnun artinya piring. Jadi kopi memang benar kohwatun ya. Kohwatun. Yang suka ngopi. Pasti kelas 7 AB ini pada suka ngopi kayaknya nih. Dan sekarang adalah soal terakhir. Wal'an waqad wasana ila as-su'al akhir. Soal ketiga ini, soal ke-9 ini adalah kita akan bisa menentukan nih siapa yang berada di podium. Siapa yang berada di podium. Bentar, Rizky ya. Sekarang yang berubahnya Rizky masih di atas, Rizky Anis masih tetap. Fatia juga masih tetap. Fatia berubah dengan jihad. Bertukar ya. Jihada di keempat. Kemudian Fikri di kelima. Jadi terjadi pertukaran lagi. Kayak tadi kembali semua. Ya, soal terakhir. As-su'al al-akhir ay as-su'al at-tasyi' waqad wasaufa nandur wasaufa na'lam wasaufa na'rif man allati takunu fi podium awal, podium sani wa podium salis. Siapakah yang akan di podium pertama, kedua, dan ketiga? Jangan lupa kalian juga yang tidak masuk podium, toilet jika diartikan ke dalam bahasa Arab, apakah maun, merah, kuning, sobunun, biru, migrofatun, atau hijau, mirhadun. Ya, nanti kalian jawab mana yang tepat. Nanti kalian poinnya ya untuk nilai Pak Ade arsip, kalian SS, nilai poin kalian ya. Selain podium 1, 2, dan 3, kalian SS jawaban kalian atau poin kalian berapa, nanti kirimkan ke Pak Ade. Alhamdulillah, soal ke-9 sudah selesai dengan jawaban mirhadun. Yang benar ya, toilet itu mirhadun. 5 orang telah menjawab dengan benar. Kemudian ada 1 orang yang menjawab salah maun. Kalau maun artinya air. Sedangkan yang migrofatun, yang warna biru, itu artinya gayung ya. Kemudian yang 6 orang yang lebih banyak nih daripada mirhadun, 6 orang menjawab sobunun. Kalau sobunun artinya sabun ya, kayak kursi. Bahasa Arabnya kursiun. Kalau sabun juga sobunun. Baik. Kita akan lihat poin berapa yang diraih oleh podium 1, poinnya berapa yang diraih podium 2, poinnya berapa diraih podium 3. Kalian nanti SS masing-masing poinnya dapat berapa? Apakah 300, 200, 100, 1000, 2000, 3000, dan sebagainya. Setelah di SS atau di screenshot atau di print screen kalau di laptop, kalian kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Ade di 081220532783. Siprun samania wahidun, isnani siprun, dan selanjutnya ya. Kita lihat podium yang ketiga dulu. Podium ketiga, podium 2, dan podium 1. Anis. Jihada. Baik,
Kita sudah dapat Rizki di peringkat pertama atau di podium pertama, dan Zihada di peringkat kedua atau podium kedua, dan Anis di podium ketiga dengan nilainya masing-masing 4.786, 4.444, dan 4.170. Kalian yang punya poinnya jangan lupa direkam atau di foto ya, kirimkan ke Pak Ade. Jadi ada 5 soal, silakan kalian langsung tulis laporannya saja, tidak usah dengan yang ditempatkan jadi soal. Boleh dibaca kalimatnya oleh Rekan. Baik, kita lanjutkan ke slide materi kita siang ini. Masih ada waktu, kurang lebih 25 menit lagi. Mudah-mudahan dalam waktu 25 menit lagi kalian bisa masih tetap konsentrasi mengikuti pelajaran ini. Ya, kita akan mulai ke materi kita pagi hari ini, bahasa Arab kelas 7 tentang al-bait ya, tentang rumah. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti di akhir ada pertanyaan ya. Pertanyaan dan materinya sudah Pak Ade sampaikan di Google Classroom kelas 7 AB ya. Pastikan kalian nanti kalau ingin baca-baca lagi sudah ada PowerPoint-nya atau materinya bahasa Arab kita pagi hari ini di awal Februari ya, di tanggal 2 Februari 2022 ini. Kemudian kalian juga disarankan langsung menjawab ya pertanyaan yang Pak Ade sampaikan di materi itu di Google Classroom ya. Makanya agar bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar, boleh perhatikan dulu materinya kita ya, bahasa Arab kelas 7 MTS Asih Putra 2 Februari 2022. Kita ke slide yang pertama. Nah, ini ada mufradat ya, atau kosakata baru nih. Mufradat itu kosakata baru. Air, meja makan, hidangan, pohon, buku, kitab, pena, lemari, lampu, kursi. Itu adalah sebagian dari benda-benda yang ada di rumah kita. Air ada maun ya, coba katakan maun. Ada meja makan atau maidatun atau hidangan ya, kadang-kadang diartikan juga hidangan. Kemudian ada pohon syajarotun, syajarotun. Kemudian ada buku kitabun. Kemudian ada pena, kolamun, ada lemari hizanatun, ada lampu misbahun, ada kursi ya kursiun. Nah ya. Coba Pak Ade ingin ke Faiza Helwina, masih dengar Pak Ade nggak Faiza Helwina? Pai, Samiti Sauti, dengar suara Pak Ade nggak? Faiza, Faiza itu ada kendala mic itu nggak sih Pak Ade? Faiza, Faiza sepertinya tidak mendengarkan suara Pak Ade, atau dia sudah menjawab di lewat chat. Mari kita lihat chatnya dulu. Pak, aku belum sempat SS, udah keluar. Mic aku nggak bisa. Sedih banget sih, Pak Iza mendengarnya. Dia pengen nangis terbahak-bahak, Pak Ade. Nggak apa-apa ya, Pak Iza, mudah-mudahan mic-nya. Mic aku nggak bias, Pak. Nggak bias, nggak bias. Nggak bisa merenya. Tipe ngetik oge, ujang. Tetap fokus di akhir pelajaran bahasa Arab ini ya, karena nanti akan ada pertanyaan dari Pak Ade. Baik, Pak Ija, udah diterima alasannya ya. Pak Ade ke Dewi Kansa. Dewi Kansa. Assalamualaikum Dewi Kansa. Mana? Itu hanya kerudungnya aja. Ya, Wajahnya mana Anda? Baik, Dewi. Coba, apa bahasa Arabnya air? Air. Ma'un atau ma'idatun? Pilih. Ma'un atau ma'idatun? Mau. Ma'un, benar, air. Baik. Pak Ade ke Zihada. Zihada.
pohon. Apakah syajaratun atau kitabun? Syajaratun. Benar, pohon itu syajaratun. Baik, Pak Ade ke Padel. Ah, Padel nih. Padel tadi berapa poinnya, Padel? Apa? Padel kamu berapa poinnya? Poin PAUD 2000 2000 lebih? Ya 2000 lebih. Oh, Padel hebat loh, tadi masuk 5 besar, selamat ya. Ya. Tapi Pak Padel mau nanya nih. Kalau lemari nih, lemari bahasa Arabnya hizanatun atau misbahun, pilih. Hizanatun atau misbahun lampu. Sebutin. Lemari hizanatun atau misbahun. Pilih. Lemari itu bahasa Arabnya misbahun atau hizanatun. 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 Oh, hizanatun lemari ya, benar. Baik. Terima kasih ya. Nah, kata-kata yang ada di rumah juga, anak-anak, ternyata itu ada loh di dalam Al-Quran loh. Mufrad-mufrad yang kita pelajari itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat apakah? Ma'un, air. Yuk kita lihat yuk. Dalam Al-Quran yang ada kalimat airnya itu, mana ya? Selainnya kalau bisa maju. Nah ini, kalimat ma'un atau air itu ada terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian lafaz al-ma'u atau air juga terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Nah, udah pada kasih tinta kuning nih airnya ya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada kalimat misbahun. Nah, misbahun di sini artinya lampu. Ini terdapat di dalam surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujazah. Allahu nur samawati. Allah lah pemberi cahaya kepada langit, wal ardi dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha. Perumpamaan cahaya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Fiha, di dalamnya. Misbahun, ada sebuah pelita yang besar. Pelita itu lampu ya. Al-misbahu fi jujajah. Pelita itu berada di dalam tabung kaca. Al-misbahu lampu atau misbahun. Kalau menggunakan alif lam al-misbahu, kalau menggunakan tanwin misbahun. Kemudian selanjutnya kita punya lafaz kursiyun atau kursiyuhu. Nah, ini sudah terkenal nih ayat ini nih, sudah populer ya. Ada surat Al-Baqarah ayat 25 yang disebut dengan ayat kursi. Ada kalimat kursinya. Nah, ternyata kursi ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ini. Pak Ade nggak ambil semuanya nih. Pak Ade cuman ambil yang ada kata kursinya ya. Sebagiannya atau bagian akhir dari ayat kursi ini atau ayat Al-Baqarah 255 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Di sini ada kalimat wasi'a kursiyyu. Wasi'a itu artinya luas ya. Luas. Nah, di sini artikan, pada bacakan saja artinya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Luas banget ya. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan mati Allah Maha Besar. Ini membaca ayat ini harusnya membuat kita lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar ya, yang mempunyai kursinya saja seluas langit dan bumi ya. Nanti kita bisa baca tafsirnya kalau ingin lebih jelas. Kemudian ada slide selanjutnya, ada kata kolamun dan pena. Nah, tadi udah ada beberapa yang menjawab kolamun dan pena itu adalah yang pertama kita punya kalimat syajaratun, pohon dulu. Kalau syajaratun ini terdapat dalam surah As-Saffat ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azalika khairum nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik
atau pohon zakum. Syajarah artinya pohon. Masih tentang syajarah juga terdapat dalam surat Al-Fat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, tahta syajarah, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dia memberikan ketenangan atas mereka. Kemudian kalimat qalamun ya atau al-qalam terdapat dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kemudian kalimat al-qalam juga terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 4. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Kemudian Pak Ade punya mufradat atau kosakata satu lagi nih tentang kitabun dan saatun. Nah, kalau kalimat saatun itu diartikan apa? Waktu, jam, saat, masa juga bisa ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 117. yakni di surah At-Taubah al-ayah 11 ba'da mi'ah. 17 ba'da mi'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Sa'atil usrah, sa'ah itu waktu, masa usrah sulit. Kemudian kata kitabun, ini terdapat dalam surat Al-Qalam juga, tetapi ayatnya ayat yang ke-37, sab'a wa salasun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Nah, ini pertanyaannya. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Baik, ini untuk presensinya. Ada presensinya, boleh kalian apa ini? Presensinya silakan isi ya nanti di Google Form. Alamatnya ini bit.ly presensi PJJ Arab 2022. Di sini nilai yang akan Pak Ade juga akan coba share. Akan Pak Ade coba share di kolom chat ya. Nah, silakan nanti diklik ya untuk link presensinya. Kemudian Pak Ade juga sudah kirimkan materi dan apa namanya pertanyaan ya, materi dan pertanyaan di kelas 7A B Google Classroom. Pak Ade cek untuk yang kelas 7A nih. Kelas 7A ini Pak Ade telah memposting pertanyaan lemari meja makan hidangan gayung. Kemudian Pak Ade memposting materi baru bahasa kelas 7. Nanti tinggal kalian klik aja nih kalau kalian nanti mau belajar. Udah Pak Ade lampirkan juga PPT-nya ya atau PowerPoint-nya. Kemudian yang pertanyaannya yang mana? Yang ini nih pertanyaannya. Nah, udah ada yang jawab satu orang nih. Pertanyaannya lemari meja makan gayung apa bahasa Arabnya? Sudah ada satu orang yang menjawab. Fadel nih, Fadel ini paling tercepat nih, semakin di depan nih. Fadel menjawab pertanyaannya. Migrofatun, hizanatun, maidatun. Migrofatun gayung, hizanatun lemari, maidatun meja makan. Pak Ade kasih nilai dulu deh, Fadel 100. Ya, itu yang kelas 7A. Kalau yang kelas 7B, Ade coba lihat dulu nih di Google Classroom kelas 7B-nya udah ada yang menjawab belum? Sama ya, di kelas 7B juga Pak Ade udah mengirim materinya, tinggal kalian klik saja nanti lampirannya. Juga Pak Ade juga telah mengajukan pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan lemari, meja makan atau hidangan dan gayung, dan ternyata di sini sudah ada 2 orang yang menjawab. Ada Indra Arjuna. Mohon maaf Indra jawabannya kurang tepat. Indra menjawab wisadatun. Wisadatun itu bantal ya Arjuna. Sirwalun celana panjang. Kemudian ada kohwatun kopi. Tapi walaupun salah Pak Ade tetap kasih nilai, jangan khawatir Indra ya. Kemudian ada juga Raditya Savero.
Nah, Raditya Sapero juga menjawabnya benar, tapi Raditya Sapero mana? Selamat ya Raditya Sapero. Sudah menjawab dengan benar, pada kasih nilai langsung ya yang sudah mengerjakan hari ini. Juga ya buat kalian yang belum mengerjakan masih pada tunggu selama 1 minggu. Oh, Anis sudah jawab nih. Anis juga udah jawab, pada kasih nilai deh. Sama siapa ini? Sama Patia Gaisani. Patia Gaisani juga termasuk yang cepet ya. Jawabannya juga benar, pada kasih nilai. Buat yang lainnya gimana? Yuk, yang lainnya juga masih Bapak tunggu ya di Google Classroom-nya masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, sudah ditanyakan, Pada akan stop share dulu. Ade akan lihat siapa yang masih on cam. Ternyata pada gak pada on cam. Jihada on cam terus dari tadi ya Jihada. Belum pernah di off cam kan? Udah pernah yang on cam terus Pak juga Pak. Nge-lag ya. Kalau Dewi Kansa pernah di off kan nggak kameranya? Baik. Baik, yang lainnya Pak Adi tunggu ya. Yakin nih gak ada yang mau nanya nih? Udah ngerti ya? Kalaupun nanti di pas lagi buka-buka materi ada yang ditanyakan, tanyakan saja langsung Pak Ade ya. Pak Ade tunggu, nanti yang mau bertanya juga Pak Ade tunggu SS yang kahut juga yang belum ngirim, Pak Ade tunggu di WhatsApp-nya Pak Ade ya. Di 081 220 53 2783 ya. Terima kasih yang sudah on cam dari tadi. Kemudian kalau tidak yang bertanya Pak Ade tutup saja, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di pelajaran bahasa Arab hari ini, siang ini. Terima kasih sudah atensinya, perhatiannya, syukron jazilan ala ihtimamikum ala husni ihtimam perhatiannya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Terus rajin membaca Al-Qur'annya, karena baca Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab, sambil dibuka-buka terjemahnya juga dibaca-baca ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Oh, tidak ada ya, juga nggak ada yang mau nanya. Nanti kalau kalian nggak nanya, kalau dikasih pertanyaan daripada bisa dijawab ya pas ulangan ya. Terima kasih Syariat Sadayana. Ilaliko. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.